Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Firly jadikan kasus Harun Masiku untuk minta tolong lepas dari jerat hukum. Halo semuanya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman menilai Ketua Komisi Pemberantas Korupsi, Firly Bahuri diduga sedang dalam misi mencari selamat. Menurutnya, Firly sedang meminta perlindungan hukum secara politik dari pemerintah. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kita mau mengingatkan ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Jamaah Milenial. Boyamin menuturkan, kasus korupsi politikus PDI Perjuangan Harun Masiku yang saat ini buronan diyakini sebagai bahan Firly untuk mencari posisi tawar agar selamat dari ancaman jerat hukum. Kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Polda Metro Jaya. Boyamin mengatakan, hal tersebut terlihat dari sikap Firly yang baru-baru ini mengumumkan sudah menandatangani surat penangkapan buronan korupsi Harun Masiku. Pernyataan Pak Firly yang mengumumkan sudah menandatangani surat penangkapan Harun Masiku hanya bargaining dari Pak Firly untuk mencari selamat dalam kasus dugaan pemerasan SYL dan dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Firly Bahuri, kata Boyamin. Boyamin mengatakan, Firly Bahuri pada Selasa tiba-tiba mengumumkan dirinya yang sudah menandatangani surat penangkapan Harun Masiku. Pengumuman tersebut dilakukan sebelum Firly menjalani pemeriksaan lanjutan atas kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Pengumuman penandatanganan surat penangkapan Harun Masiku tersebut dilakukan Firly setelah dirinya mendapat kecaman publik lantaran mangkir dari pemeriksaan di kepolisian. Pada Selasa, menurut Boyamin, pengumuman Firly tentang Harun Masiku tersebut sebetulnya sinyal ancaman kepada kelompok politik tertentu, sekaligus proposal permintaan tolong kepada pemerintah agar dirinya selamat dari ancaman jerat hukum. Karena apa? Konstelasi politik saat ini kita tahu semua, ada yang dulu berteman dan kini pecah kongsi. Dan Pak Firly memanfaatkan situasi politik itu untuk cari selamat kepada pihak yang berkuasa dengan cara memberikan persembahan untuk menangkap Harun Masiku, kata Boyamin. Boyamin menambahkan, pengumuman Firly yang menandatangani surat penangkapan Harun Masiku itu pun tak ada artinya. Karena menurut Boyamin, semestinya yang Firly umumkan bahwa Harun Masiku sudah tertangkap. Apalagi kata Boyamin, surat penangkapan Harun Masiku yang ditandatangani Firly tersebut sudah dilakukan 3 pekan yang lalu. Karena itu menurutnya, aksi mengumumkan surat penangkapan Harun Masiku tersebut hanya cara-cara Firly untuk mencari penyelamatan diri. Pada kenyataannya Harun Masiku itu belum ditangkap setelah ditandatangani 3 minggu lalu pekan. Dan ini dugaannya, cara dari Firly untuk mencari selamat kepada pihak yang berkuasa, kata Boyamin. Harun Masiku sampai saat ini memang belum berhasil ditangkap KPK. Padahal status buronannya sudah sejak Januari 2020. Pencarian untuk menangkap Harun Masiku pun turut melibatkan Interpol karena sejak Juli 2021 nama politikus PDI Perjuangan itu masuk dalam red notice kepolisian internasional.
Sementara kasus korupsi yang melibatkan Harun Masiku sudah mengadili ikrah sejumlah pihak yang terlibat dalam pemberian suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum 2020 tersebut. Adapun kasus yang menyeret Firly sebagai objek penyidikan terkait dengan dugaan pemerasan dan dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Polda Metro Jaya sudah 2 kali memeriksa Firly lantaran diduga melakukan pemerasan terhadap ex-mantan Syahrul Yassin Limpo. Diduga menerima gratifikasi terkait dengan keberadaan rumah yang dibayar pihak lain. Namun, dalam pemanfaatan pribadi Firly, adapun di KPK, penyidikan kasus korupsi di Kementan sudah menetapkan Yassin Limpo sebagai tersangka. Nah, itu tadi pembahasan kita. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.